Rafizky terdiam membeku, duduk sendirian di kursi panjang. Faiza telah pergi, namun, dirinya masih enggan untuk beranjak dan masuk ke dalam rumah. Keputusan perempuan tersebut meninggalkan seberkas luka mendalam, tapi juga tak dipungkiri kalau inilah yang terbaik. Aku telah termakan oleh cinta buta, sampai tak bisa menerima kenyataan. Darimu aku belajar, bahwa cinta sejati tidak harus memiliki. Cinta sejati adalah dia yang bisa mengikhlaskan sesuatu yang memang bukan ditakdirkan untuknya. Percakapan sebentar mereka kembali terngiang. Berat, namun, harus dijalani. Apa kabar? Suara Faiza menyusup di pendengaran telinga Rafizky. Baik, jawabnya singkat. Mereka laksana orang yang tak saling akrab. Walau kenyataannya sudah sedari kecil saling menghabiskan waktu bersama. Apa kamu benar-benar akan menceraikan Arumi setelah dia melahirkan? Pertanyaan itu seakan mengalirkan sengatan listrik yang mengenai tubuhnya. Rafizky terdiam sesaat, mulut seperti terkunci. Desir di hati serasa ada yang beda. Namun, ia mencoba melawan rasa keraguan. Iya, senyum miris terukir di wajah Faiza, lelaki yang sangat ia cintai. Gitu menaruh cinta besar kepadanya. Hanya saja takdir dan jalan pilihan hidup yang telah dilalui tak bisa dilawan. Senyap kembali datang. Berargumen di pikiran masing-masing, mencoba menyelesaikan yang memang seharusnya disudahi. Jangan lakukan itu, balas Faiza. Rafizky menatap perempuan yang sama sekali tak menatapnya. Kenapa? Bukankah kamu masih mencintaiku, dan aku juga sangat mencintaimu. Tapi kamu sudah menikah dengan Arumi, dan sebentar lagi akan memiliki seorang anak. Kamu tega menceraikannya hanya alasan ini, dan membuat anakmu tak bisa merasakan keluarga yang utuh. Faiza mencoba biasa saja kala mengucapkan. Meski sakit tak bisa dielak. Hatinya terus menjerit menginginkan. Namun rasa teguh menentang untuk mengakhiri cinta tanpa pelabuhan. Aku tidak mau seperti ibuku. Dia akan sedih jika melihatku menghancurkan rumah tangga seseorang, walau cerita kami berbeda. Tapi pandangan di masyarakat akan sama. Kalau aku adakah pelakor yang merusak hubunganmu dengan Arumi? Rafizky menggeleng. Tidak, kamu tidak akan dibilang pelakor. Karena kenyataannya, seharusnya yang menjadi istriku adalah kamu, tapi... Rafizky tak melanjutkan ucapannya, sesak dirasa mengingat situasi yang memisahkan mereka berdua. Takdir, bahwa kamu dan aku tidak berjodoh. Ia mengubah posisi duduknya menghadap Rafizky. Saat ini kamu mungkin tidak bisa mencintai Arumi. Namun, seiring waktu berjalan, rasa cinta akan terpupuk dengan kelahiran buah hati kalian. Rafizky membisu, tak tahu harus apa. Perasaan yang selalu membawa gelisah ingin segera dituntaskan. Aku sadar, Raf, apa yang Arumi katakan adalah benar. Berdamai dengan takdir, dia mungkin ikhlas melepaskanmu, tapi aku tidak mau hidup dalam rasa bersalah. Aku ingin hidup tenang. Jika cintamu bisa datang gitu saja karena terbiasa, maka itu juga berlaku untuk Arumi. Yakinkan hatimu bahwa kamu bisa mencintainya. Tak ada kata untuk membantah perkataan Faiza. Jujur, ia juga merasa di situasi yang serba salah. Baiklah, jika itu maumu, maka aku akan mencoba berhenti mencintaimu. Faiza menengadahkan kepalanya ke atas, sekadar menghalau agar air mata tak jatuh. Sakit dan rasa tak rela menyelimuti. Namun, kembali meyakinkan bahwa jalan yang ia tuju sudah benar, mengakhiri rasa yang memang sudah dari dulu harus dilakukan. Kedua insan yang sangat mencintai terpaksa berpisah, karena takdir yang tak menyatukan. Dari sinilah awal hidup yang baru dimulai. Terima kasih. Rafizky tak membalas ucapan Faiza. Ia masih tertekan dengan apa yang terjadi, semua tak sesuai rancangannya. Tolong, perbaiki hubunganmu dengan Askar. Jangan putuskan persahabatan kalian. Kita bertiga sahabat dan aku harap selamanya akan seperti itu. Kamu tahu dari mana, kalau aku dan Askar memang bertengkar? Faiza berdiri. Tidak perlu aku tahu dari mana. Cukup perbaiki hubunganmu dengan Askar. Assalamualaikum, salamnya, dan pergi menjauh sampai hilang dari pandangan Rafizky. Suara azan maghrib berkumandang. Tak terasa sudah lama ia duduk di tempat itu. Meratapi nasib yang tak berpihak padanya. Dengan langkah lunglai, Rafizky masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian. Di dalam kamar mandi, Arumi membasuh muka. Berusaha menghilangkan jejak air mata. Sudah 1,5 jam, Rafizky belum juga masuk. Sepertinya ia gitu sangat betah bersama Faiza.
dan Arumi tak berniat ingin menjenguknya lagi. Biarkan saja mereka meniti cinta. Toh, ujungnya tetap akan sama. Dialah yang harus mundur dan mengalah, pikir Arumi. Aku sudah memutuskan, maka aku juga harus menerima apa yang akan terjadi nantinya, ujarnya menatap diri dalam pantulan cermin. Ia tak boleh melakukan kebodohan yang sama untuk kedua kali. Kesedihan ini harus bisa dikendalikan. Setelah menenangkan perasaan, Arumi memutar kenop pintu kamar mandi. Gitu terkejut, tatkala wajah Rafizky yang pertama kali dilihat, ketika pintu sudah terbuka. Sekali lagi, Rafizky membuat perempuan itu terluka karena dirinya. Rasa bersalah tiada henti menghantui Arumi yang menyadari tatapan intens Rafizky yang menatap bola matanya. Segera memalingkan wajah, menghindari tatapan yang ingin membaca kesedihan dari pandangannya. Kita salat berjamaah. Tunggu aku di musola, titah Rafizky. Lekas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Pertama kali dalam pernikahan, ia mengajaknya salat bersama, yang itu artinya Rafizky sebagai imam dan Arumi makmumnya. Bahagia menghampiri, bagai ada kupu-kupu beterbangan dalam perutnya. Hanya saja segera ia redam kebahagiaan itu, agar tak menjadi bumerang suatu saat nanti. Arumi yang sudah sampai di musola rumah, segera menghamparkan sejadahnya dan juga sejadah milik Rafizky. Mungkin ini akan menjadi momen terindahku bersamamu, ketika sudah tidak ada di sisimu lagi, bisik hatinya. Seperkian detik termenung di atas sejadah, Rafizky datang dengan baju koko. Salat pun dimulai dengan khusyuk, bacaan ayat Al-Quran Rafizky, menenteramkan Arumi. Mereka menghamba kepadanya dan menyerahkan segala keputusan di tangan sang rabi. Selesai salat, panjatan doa tak hentinya bergaung dalam batin. Memohon kebaikan dalam setiap langkah yang diambil, dan meminta ampun atas kehilafan yang terjadi. Ya Allah, jika perceraian adalah jalan yang terbaik dalam masalah hamba, maka ridhoilah setiap langkah kebersamaan kami, walau itu hanya sesaat. Hamba ikhlas untuk melepaskannya. Ya Allah, hamba sadar bahwa setiap perkara tak akan bisa terjadi atas kehendak darimu. Maafkan hati yang sempat tak menerima takdir yang Engkau berikan. Hamba akan berusaha menerimanya. Sepasang suami istri itu saling memanjatkan doa yang bertolak belakang. Rafizky berbalik, mengulurkan tangannya untuk dicium. Kemudian merengkuh kepala Arumi mendekat dan memberikan kecupan singkat yang mendarat di keningnya. Tertegun, kehangatan Rafizky gitu melenakan Arumi. Jika bisa, ia ingin menghentikan waktu di detik ini juga. Debar jantung saling berirama, Rafizky segera menjauhkan tubuhnya. Menghembuskan nafas untuk menenangkan. Aku akan berusaha mencintaimu. Arumi menatap dengan muka datar. Untuk apa berusaha, jika kamu juga akan tetap menceraikanku? Aku hanya minta agar kamu memperlakukanku dengan baik, itu saja. Jawabnya pelan. Iya, awalnya aku juga ingin melakukan yang seperti kamu inginkan, tapi Faisa tidak menyetujuinya. Mata Arumi membulat. Ia pikir Faisa datang untuk membahas pernikahan mereka. Ternyata, malah sebaliknya. Salah dia juga yang tak mendengar secara detail, sebab terlanjur sakit hati. Dia menyuruhku untuk mencintaimu. Alhamdulillah, rasa syukur dihaturkan. Satu permasalahannya selesai. Mereka akan tetap bersama merajut indah kasih dalam rumah tangga. Sekarang tinggal bagaimana cara agar pengharapannya terkabul. Pelabuhan cintaku akan terus menunggu sampai perahumu datang dan mengaitkan jangkar di pelabuhanku. Saat itu tiba, cinta ini akan sempurna kita miliki. Walau sekarang perahumu masih enggan untuk singgah. Aku akan terus menunggu, dan tak akan bosan memperindah pelabuhan cintaku, agar kamu tahu bahwa cinta ini tulus untukmu. Bersambung.